perjalanan Pak Kodong di tanah rantau. Berbekal keberanian kecil dan doa-doa dalam diam, Pak Kodong melangkah ke tanah rantau, meninggalkan tanah kelahiran dengan sejuta harapan. Di tengah sepinya perjalanan, ia menemukan pelabuhan jiwanya di gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Gereja Apel. Dari bangku kayu sederhana, ia belajar tentang kekuatan iman, arti persaudaraan, dan makna keluarga yang lahir dari kasih. Di tempat inilah arah hidupnya perlahan terungkap melalui gor, komunitas doa, dan perjempon-perjempon sederhana yang penuh kehangatan. Mari simak kisah perjalanan batin Pak Kodong tentang harap, doa, cinta, dan damai yang tak lekang oleh waktu. Gereja pertama di tanah rantau. Di sini aku menemukan damai. Minggu ini 27 April tahun 2025. Aku kembali ke sebuah tempat yang pernah menjadi pelabuhan jiwaku. Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi, atau yang akrab disebut Gereja Apel. Misa Kudus hari ini terasa begitu berbeda. Bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah perjalanan batin menuju masa lalu yang tak pernah pudar dari ingatan. Puluhan tahun lalu, dengan langkah gugup dan hati yang penuh harap, aku datang ke tanah rantau ini. Tak banyak yang kumiliki, hanya keberanian kecil dan doa-doa panjang yang kusematkan dalam diam. Gereja ini menjadi saksi bisu semua keresahan dan impian itu. Dari bangku-bangku kayu yang sederhana, aku menyerahkan semua kepada Tuhan. Aku meminta kekuatan, aku meminta arah, dan perlahan jawaban-jawaban itu datang, satu persatu. Gereja ini mengajarkanku tentang keluarga bukan dari darah, tapi dari kasih dan persaudaraan. Aku mulai aktif, bergabung dalam koor, komunitas doa, pertemuan kecil yang sederhana, tapi hangat. Di antara suara-suara, nyanyian dan canda tawa itu, aku merasa hidupku menemukan rumah. Hari ini, langkahku mencari kembali bangku lamaku. Di sanalah kenangan hadir tanpa permisi. Tawa Pak Jack yang sederhana, semangat Pak Berce yang tak pernah padam dengan semboyan. Tinggal dipoles lagi. Betapa cepatnya waktu mencuri semua itu. Namun, dunia berubah. Gereja ini akan dibongkar, dan wajah baru yang lebih modern akan menggantikannya. Sungguh, ada rasa sedih yang tak bisa kutahan. Tapi, aku beruntung. Aku masih sempat menatapnya, memeluk kenangannya dalam diam. Sebelum semuanya hanya menjadi cerita, dari tempat inilah pula aku menemukan pasangan hidupku. Dua jiwa bertemu di bawah naungan kasih Tuhan, bermula dari langkah-langkah kecil, lalu berlanjut ke perjalanan seumur hidup. Dengan berat hati, aku menaiki tangga menuju lantai 3 aula untuk mengikuti misa. Ada bagian dalam diriku yang enggan melepaskan semua kenangan itu. Tetapi lebih besar lagi adalah kerinduan untuk tetap mencari dan mencintai Tuhan. Dimanapun aku berada, Tuhan tidak pernah jauh. Ia hadir dalam pertemuan-pertemuan kecil, seperti saat saudara Nikolaus Ritan datang membawa kabar baik. Sebuah kesempatan berharga untuk melanjutkan pendidikan. Aku tahu, itu tangan Tuhan yang menjawab doaku. Doaku yang dulu lirih terucap di sudut gereja ini. Gereja Santo Fransiskus Asisi. Engkau sederhana, bersahaja, mengajarkanku makna damai yang sesungguhnya. Kini, mungkin wajahmu akan berubah, tapi bagiku, cintamu tetap sama. Hari ini, aku berpamitan. Namun kisah kita, kisah tentang harap, doa, dan cinta akan selalu hidup dalam hatiku. Sampai jumpa lagi, gereja pertama di tanah rantauku.